Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyajikan PowerPoint mini riset langsung penerapan teori ke dalam pendidikan formal di SD Islam Imam Syafi'i Kisaran dengan judul unsur-unsur pendidikan. Kami dari kelompok 3 yaitu Jihan Fadila, Ayu Cindy, Anissa Khairani, Asyara, dan Adelia Nur Hakimi. PowerPoint ini kami sajikan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan formal, informal, dan non-formal dengan dosen pembimbing Buya Zainal Abidin SHMM. Masuk ke materi yang pertama yaitu proses penyuluhan bahan ajar di SD Islam Imam Syafi'i Kisaran. Sebagaimana yang diketahui bahwa penyuluhan bahan ajar adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu maupun kelompok, yaitu dengan memberi pengetahuan untuk mensukseskan proses pembelajaran. Jadi penyuluhan bahan ajar ini dilaksanakan dengan tujuan agar penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran tidak monoton dan tidak menimbulkan rasa bosan kepada siswa. Banyak dari kegiatan penyuluhan bahan ajar ini dapat menjadi rujukan bagi para guru dalam menyusun bahan ajar yang inovatif, sehingga bahan ajar yang digunakan pada proses pembelajaran dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan siswa dalam memahami pelajaran. Di slide sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu penyuluhan bahan ajar, bahkan sudah dijelaskan bahwa bagaimana dampak dari penyuluhan bahan ajar. Kemudian kita masuk di slide selanjutnya, yaitu teman-teman bisa lihat. Jadi bagaimana proses penyuluhan bahan ajar yang dilakukan di SD Islam Imam Syafi'i Kisaran? Jadi menurut hasil pengamatan kami, ada beberapa cara atau proses yang dilakukan oleh pihak sekolah SD Islam Imam Syafi'i Kisaran untuk mensukseskan proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pemaparan materi. Di SD Islam Imam Syafi'i Kisaran sendiri memiliki keunggulan yang saat ini sedang diterapkan agar menjadi sebuah identitas SD tersebut, yaitu tahfizul Quran dan bahasa Arab yang saat ini sedang dijalankan agar menjadi bahasa pengantar setelah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, di SD Imam Syafi'i sendiri pihak sekolah menjalankan adanya jadwal penyuluhan bahan ajar bahasa Arab yang diselenggarakan setiap hari Sabtu pukul 13 WIB setiap harinya. Proses penyuluhan bahan ajar bahasa Arab ini yaitu meliputi materi-materi dan yang akan disampaikan kepada siswa dan siswi saat KBM pembelajaran dimulai, seperti penggunaan kata kerja, isim dan mufradat yang akan dihafalkan oleh siswa-siswi tersebut, dan juga ungkapan sehari-hari yang digunakan seperti kalimat meminta izin ke kamar mandi, ungkapan terima kasih, dan meminta tolong. Dan yang kedua di sini menjelaskan tentang kajian pendidikan di SD Islam Imam Syafi'i Kisaran. Selama beberapa tahun belakangan sering melaksanakan kajian pendidikan dengan mengundang pengisi materi, baik dilaksanakan secara offline maupun via Zoom. Nah, di dalam kajian pendidikan ini, guru-guru di SD Islam Syafi'i Kisaran mendapatkan berbagai macam metode ataupun media yang dapat digunakan kepada peserta didik agar pembelajaran tidak terasa membosankan. Dalam kajian pendidikan ini juga membahas tentang bagaimana karakter anak yang sering dijumpai sekarang, terutama dalam jenjang SD yang pada umumnya harus sama-sama kita pelajari. Jadi bagaimana cara dalam menghadapi anak kinestetik agar dapat mengikuti KBM dengan baik, dan biasanya kajian pendidikan penyuluhan bahan ajar ini dilaksanakan terjadwal, yaitu setiap satu kali bulannya. Selanjutnya kita masuk alat dan metode yang dipakai SD Islam Imam Syafi'i Kisaran. Menurut Barnard, alat adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Sedangkan metode adalah cara atau proses yang dilakukan pendidik kepada peserta didik dalam proses pembelajaran dengan tujuan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Lalu, apa saja alat dan bagaimana metode yang dilakukan pendidik di SD Islam Imam Syafi'i Kisaran? Alat yang digunakan di SD Islam Imam Syafi'i Kisaran adalah yang pertama buku ajar.
atau buku paket pegangan siswa. Yang kedua, papan tulis dan spidol. Yang ketiga, infocus. Dan yang terakhir adalah stiker. Ya, di sini ada 5 metode yang digunakan. Pertama, metode ceramah, metode tanya jawab, metode penugasan, metode talqin, dan terakhir metode outdoor. Ya, lingkup SD Islam Imam Syafi'i Kisaran dalam proses pembelajaran. Dalam buku Dasar-Dasar Pendidikan yang dikutip oleh Marlina Ghazali, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak. Dalam artian, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak, baik serupa benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberi pengaruh kuat kepada anak didik, yaitu lingkungan yang mana terjadi pada pendidikan berlangsung dan lingkungan anak-anak bergaul sehari-hari. Baik, saya akan melanjutkan isi materinya. Oleh karena itu, kami mengamati bahwasanya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun antar sesama peserta didik di SD Islam Imam Syafi'i Kisaran alhamdulillah terbilang baik. Hal ini kami lihat dari kepedulian pendidik kepada siswa yang sangatlah tinggi, begitupun kepedulian antar sesama siswa yang juga sangat tinggi. Contoh sederhananya seperti di jam istirahat pertama adalah jadwal anak-anak bermain dan memakan makanan ringan. Maka jika ada salah seorang siswa yang tidak membawa makanan, maka temannya akan saling berbagi dan makan bersama. Begitupun antara pendidik dan peserta didik. Jika ada siswa yang tidak membawa makan siang, maka hal itu menjadi tanggung jawab guru yang ada di kelas agar sang anak makan siang, yaitu seperti menelpon wali murid untuk mengingatkan bekal makan siang atau dengan membeli makanan kepada siswa. Sekian, terima kasih.